Sedangkan jihad menurut istilah adalah istiprobulus, pi muda patil adui, mencurahkan segala kemampuan untuk menolak serangan musuh. Jadi kemalasan itu adalah musuh. Sampai ada ungkapan pepatah al-kasalu daun, malas itu penyakit, maka harus diperangi supaya kita sehat. Buang kemalasan itu, buang penyakit malas itu, baru kita termasuk orang yang berkemajuan. Dan itu dalam bahasa agama disebut jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel Baraya Stroker. Terus ikuti channel Baraya Stroker. Ikuti channel Baraya Stroker. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Like, comment, share, dan subscribe. Like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali dengan channel Baraya Stroke yang selalu memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Pada tayangan kali ini kita akan mengambil tema tausiah dari Al-Ustadz Kiki Muhammad Zaki. Beliau adalah salah satu stroker yang ada di Baraya Stroker. Dalam tausiahnya, beliau akan mengambil judul Arti Jihad. Mudah-mudahan tausiah beliau dapat memberikan pencerahan khususnya bagi para stroker yang ada di Baraya Stroke. Mari kita simak tayangan tausiah beliau dengan judul Arti Jihad. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami, dan semoga menjadi doa kepulihan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam kajian Al-Islam. Pada kesempatan hari ini tentunya kita sering mendengar kata jihad. Dan kalau berbicara tentang jihad, otomatis pikiran kita, kemudian hati kita memperlihatkan bahwa jihad itu melawan musuh, memakai senjata. Tetapi pada kesempatan hari ini, marilah kita perhatikan makna jihad, arti daripada jihad menurut bahasa dan istilah. Di dalam pepatah bahasa Arab dulu, innal hayata harokatun, sesungguhnya kehidupan ini suatu gerakan. Artinya dari mulai kita bangun tidur sampai kita bekerja,
membutuhkan perjuangan. Makanya innal hayata harokatun, sesungguhnya kehidupan ini suatu gerakan. Laisal harokata illa bil jihad. Tidak ada gerakan kecuali dengan perjuangan. Mana mungkin kita bangun dari tidur kalau tidak mau bangkit dari tidur itu sendiri. Tetapi laisal jihad illa bil ikhlas. Tidak ada perjuangan kecuali dengan keikhlasan. Dan kita sering mendengar azan. Ada kumandang azan di waktu subuh, rata-rata muadzin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka tanpa dorongan iman dan keikhlasan, sudilah kita untuk mengambil air wudhu. Dan kita akan menarik selimut kembali untuk melanjutkan tidur kita kembali. Maka jangankan melawan musuh, melawan tunduk saja sudah tidak kuat, apalagi datang serangan musuh. Maka dari ini saya ingin membahas makna jihad menurut bahasa dan istilah. Jihadul lughatan, jihad menurut bahasa adalah al-muballaghatu fil amal, semangatnya seseorang dalam bekerja. Jadi jangan sampai kita bangun tidur kesusul dengan berkokoknya ayam, maka akhirnya rezeki kita tertinggal dan langganan pindah ke tempat orang lain karena kita kebluk dalam bekerja. Maka yang disebut jihad itu adalah al-mubalaghatu fil amal, semangat seseorang dalam bekerja, bukan malas-malasan. Jadi yang disebut jihad itu istilahnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada satu organisasi mengatakan masa jihad 2002-2003, artinya masa bekerja, lain masa ulin, ngamur-ngamur waktu, bukan. Tapi masa bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Bukan banyak berbeda pendapat, akhirnya banyak berbeda pendapat, duitnya saya kan ribu, bener tuh. Itu jihad menurut bahasa. Sedangkan jihad menurut istilah adalah istiprobulus, pi mudapatil adui, mencurahkan segala kemampuan untuk menolak serangan musuh. Jadi kemalasan itu adalah musuh. Sampai ada ungkapan pepatah al-kasalu daun, malas itu penyakit, maka harus diperangi supaya kita sehat. Buang kemalasan itu, buang penyakit malas itu, baru kita termasuk orang yang berkemajuan. Dan itu dalam bahasa agama disebut jihad. Kemudian musuh dalam Islam itu dibagi 3 secara globalnya. Kalau kita bercermin kepada Al-Quran, bagaimana musuh terhadap kita di dalam Al-Quran diterangkan inna syaiton adu mubin. Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata, walaupun tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang jadi setan kadang-kadang bukan orang lain, diri kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang musuh para nabi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan setiap para nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi itu? Syayatinil jinni wal insi, setan manusia dan setan jin. Nah, itu yang pertama. Jadi musuh yang pertama adalah setan. Maka di Al-Quran adu mubin, musuh yang nyata walaupun tidak kelihatan. Karena yang jadi setan itu kita sendiri kadang-kadang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan di dalam Al-Quran walantar doan kal yahudu wan nasoro hatta tatabi'a millatahu. Orang Yahudi dengan orang Nasrani tidak akan merasa ridho sehingga kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kadang-kadang ada Islam rasa Yahudi atau Yahudi rasa Islam. Ngaku ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, tapi kelakuan kita diam dalam kebengkokan. Nah, itu mirip-mirip orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, yang tidak suka tegaknya ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu kita. Jadi Abdul jihad ayu jahidah nafsahu hawahu.
paling utamanya jihad adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taban majituwi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti aturanku. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Jadi ulama itu mengatakan tidak sah iman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti aturanku. Kadang-kadang kehidupan kita itu dijajah oleh pangabutuh, dijajah ku hawa nafsu. Jadi lebih mengutamakan kepentingan perut daripada dorongan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain batu siru hayat dunia. Bahkan kalian itu banyak mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kekal, maka hindarilah kesombongan-kesombongan dan kesombongannya dalam pangkat, jabatan, merasa diri paling apal akang. Nah itu termasuk hawa nafsu kita yang merasa diri lebih. Nah, makanya Al-Quran menjelaskan kepada kita wa amman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata 'anil hawa. Dan orang-orang yang merasa dirinya takut kepada Tuhannya, mengetahui eksistensi Tuhannya, bahwa Tuhan itu syadidul adab, keras siksaannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagiannya tempatnya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jangan salah paham, Islam bukan untuk membunuh hawa nafsu, tapi Islam meluruskan hawa nafsu. Islam menghalalkan perkawinan, tapi Islam mengharamkan perbuatan zina. Maka yang tidak diridhoi Allah itu adalah gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, maka jaminannya man jahada faqad yujahidu li nafsi. Siapa yang berjuang maka keberuntungannya untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Kiki Muhammad Zaki dengan judul Arti Jihad. Mudah-mudahan kita selalu terjaga iman kita, segala gerik, tingkah laku menjadikan ibadah bagi kita, khususnya bagi para stalker. Dan terima kasih telah menonton dan dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami senantiasa semangat memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami. Semoga selalu sehat, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rezeki melimpah, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.